لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sekalian, beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang dipenuhi dengan kebaikan, bulan yang dipenuhi dengan janji-janji Allah, terutama janji ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Kita semuanya harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan janji-janji, iming-iming kepada kita bahwa di bulan Ramadan tersebut Allah telah menyiapkan ampunan-ampunannya. Dan tentu saja kita semuanya berusaha untuk mengejar ampunan tersebut sesuai dengan yang Ia janjikan. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan ini semuanya harus kita usahakan dengan maksimal untuk mengejar ampunan Allah di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Man shoma Ramadana, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan bahwa ini memang perintah Allah, wahtisaban, dengan harapan dia mendapatkan pahala. Dia melakukannya ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin mengharapkan pujian manusia, bukan karena hanya lingkungan yang berpuasa, bukan karena tidak enak dengan orang lain, tapi murni ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni lahu baginya dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi, dari dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan kita berpuasa, Allah menjanjikan ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Semua kita pasti pernah memiliki dosa, memiliki kesalahan, sehingga puasa Ramadan ini menjadi sarana yang sangat baik bagi kita sekalian untuk menggapai ampunan. Puasa Ramadan yang seperti apa yang kemudian bisa mendatangkan ampunan itu? Tentu saja puasa Ramadan yang memang sesuai dengan perintah Allah, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan lebih utama lagi berusaha melaksanakan sunnah-sunnah dalam berpuasa tersebut. Dengan harapan ketika kita benar-benar menauladani baginda Nabi dalam berpuasa, maka puasa itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, manakala puasa itu tidak sesuai dengan contoh Nabi,
tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka satu hal yang sangat disayangkan manakala kemudian puasa kita tidak dapat mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man qama," siapa yang berdiri Ramadan, di bulan Ramadan, melakukan sholat di bulan Ramadan, melakukan qiyamul Ramadan, melakukan sholat tarawih, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keinginan mendapatkan pahala, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin mendapatkan dunia atau iming-iming dunia. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, dari atas dosa-dosa yang telah lalu. Di bulan Ramadan ada kesunahan untuk melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih, bisa dengan 11 rakaat atau mungkin juga masih ada yang melaksanakan 23 rakaat. Cuman itu semua harus dilakukan dengan keimanan, dilakukan dengan keikhlasan, dan benar-benar mencukupi syarat dan rukun-rukun ketika melaksanakan sholat. Sholatnya, syarat-syarat sholat terpenuhi dengan sempurna. Rukun-rukun sholat dilaksanakan dengan sempurna. Sunnah-sunnah sholat sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah ibadah sholat tarawih tersebut, sholat di qiyam Ramadan tersebut akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan manakala kita melewatkan kesunahan yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, dan ini hadis ini derajatnya juga sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyama Ramadan alaikum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala farada siyam, mewajibkan puasa Ramadan alaikum. Kita semuanya sudah masyhur, dan ini adalah kesepakatan para ulama bahwa memang puasa Ramadan adalah wajib. Allah mewajibkan puasa Ramadan bagi kalian. Wasanantu lakum qiyamahu, dan mensunahkan qiyam, mensunahkan ibadah sholat tarawih atau ibadah qiyam Ramadan. Kita melaksanakan ini. Faman somahu wa qomahu imanan wahtisaban. Barang siapa yang dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang memang itu kewajiban, kemudian melaksanakan ibadah qiyam Ramadan atau sholat tarawih yang itu adalah kesunahan, Rasulullah bersabda imanan, dengan syarat itu semuanya dilakukan karena keimanan, menganggap itu semuanya berdasarkan keimanan, wahtisaban, dan karena memang mengharap pahala, bukan karena ramai-ramai, bukan karena ingin yang lainnya, bukan karena ingin keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan syariah, tapi memang karena ikhlas, karena Allah Ta'ala ingin mengharapkan pahala dari sisi Allah Ta'ala. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Dia akan keluar, akan keluar pada setelah melaksanakan ibadah-ibadah tersebut sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan benar, melaksanakan ibadah malam di bulan Ramadan dengan benar, maka dia mendapatkan janji dari Allah, diampuni dosa-dosanya, keluar dari dosa-dosanya, sebagaimana dia dilahirkan kembali, sebagaimana dia dilahirkan yang tanpa dosa. Alangkah indahnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji ampunan
bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Janji ampunan bagi orang yang melaksanakan tarawih qiyam Ramadan. Janji ampunan bahkan sampai seakan-akan dia dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali oleh ibunya, sebagaimana seorang bayi dilahirkan tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan. Ini adalah janji ganjaran ampunan dari Allah bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan qiyam Ramadan. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menukilkan perkataan para salafus salih. Beliau berkata para salafus salih berkata, man lam yughfar lahu fi Ramadan walan yughfar lahu fi masiwah. Barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, kata para salaf, maka dia tidak akan pernah falan yughfar, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan di luar Ramadan. Ramadan bulan yang penuh dengan kemudahan saja. Ramadan bulan yang penuh dengan keutamaan saja, penuh dengan janji-janji dan kemudahan-kemudahan untuk beribadah. Manusia tidak mendapatkan ampunan karena kelemahannya dalam ibadah, karena tidak sempurnanya dalam berpuasa, tidak benarnya dalam berpuasa, tidak benarnya dalam qiyam. Dia akhirnya tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Bagaimana lagi di luar Ramadan? Maka tentu dia tidak akan mendapatkan ampunan, kata para salafus salih. Mari kaum muslimin sekalian, kita kejar ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Ketika kita telah diampuni Allah, maka kita akan mendapatkan balasan yang mulia di sisinya, yaitu surganya. Ampunan Allah bukan di akhir, di awal saja, tapi ampunan Allah berada pada seluruh aktivitas selama di bulan Ramadan. Seluruh qiyamul Ramadan, seluruh ibadah puasa di bulan Ramadan. Sekali lagi, mari kita sambut bulan Ramadan. Mari kita jalani Ramadan untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.